Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan alur cerita Starship Troopers 2 Hero of Federation? Semoga bermanfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Mission to Mars. Mission to Mars adalah film petualangan fiksi ilmiah Amerika yang rilis di tahun 2000. Film arahan Brian De Palma ini dibintangi oleh Gary Sinise sebagai Jim, Don Cheadle sebagai Luke, Connie Nielsen sebagai Terry, Jerry O'Connell sebagai Phil, dan Tim Robbins sebagai Woody. Film ini berkisah tentang para astronot yang mengungkap sebuah rahasia asal mula kehidupan di planet bumi. Pasti pada penasaran kan? Baik daripada berlama-lama, inilah dia Mission to Mars. Film dimulai dengan sebuah scene di mana menampilkan pesta yang merayakan keberhasilan astronot bernama Luke Graham. Dia terpilih sebagai manusia pertama yang akan menginjakkan kakinya di planet Mars untuk melakukan penelitian dan penjelajahan. Ketika pesta selesai, tiga sekawan, Jim, Luke, dan juga Woody, saling bercerita tentang masa-masa sulit mereka saat berjuang untuk proyek Mars. Seharusnya, Jim dan istrinya Maggie yang terpilih untuk pergi ke Mars. Tetapi setelah 12 tahun menjalani pelatihan, tiba-tiba saja Maggie jatuh sakit dan menyebabkannya pergi untuk selamanya. Hal ini membuat Jim sangat terpukul, sehingga memutuskan untuk keluar dari pelatihan itu. 13 bulan kemudian, Luke bersama dengan krunya melakukan penelitian dengan sampel bebatuan di daerah Cydonia di planet Mars. Tiba-tiba saja Rene melaporkan bahwa robot Eris-8 telah menemukan sebuah gunung dengan puncak yang berkilauan seperti es. Karena merasa penasaran, mereka pun segera mengirimkan laporan ke Space Station dan menuju ke sana untuk memeriksa gunung itu. Jika memang benar yang di puncak gunung itu adalah es, maka kemungkinan besar di bawah permukaan tanah gunung itu terdapat sumber air. Setibanya di sana, dia mendengarkan suara aneh yang belum diketahui asalnya dari mana. Dan setelah diperhatikan dengan seksama, kemungkinan gunung itu adalah sebuah bangunan berbahan logam yang tertutup pasir sehingga membentuk gunung. Lalu tiba-tiba saja semua alat mereka mengalami gangguan dan muncul badai pasir di sekeliling gunung itu. Badai pasir itu seperti hidup dan seolah-olah menatap ke arah kru yang sedang ketakutan. Lalu satu persatu dari kru Mars One dihisap ke dalam badai itu hingga tubuh mereka terpotong. Sementara itu, di Space Station, Jim melaporkan bahwa ada semacam ledakan energi yang luar biasa di planet Mars. Karena khawatir dengan kondisi kru Mars One, mereka mencoba untuk memeriksa satelit Rimo yang beberapa waktu lalu berhasil masuk ke orbit Mars. Ternyata ada pesan yang berhasil diterima, yaitu dari Luke. Dia menjelaskan tentang apa yang menimpa mereka, sehingga membuat seluruh kru tewas. Lalu Jim, Woody, Terry, dan juga Phil mengusulkan untuk melakukan misi penyelamatan terhadap Luke. Awalnya usulan itu ditolak oleh Ray. Selain berbahaya, Ray juga yakin bahwa Luke sudah mati, karena tidak mungkin manusia bisa bertahan dengan ledakan energi sebesar itu. Maka dari itu Ray menyarankan untuk menentukan kondisi dan lokasi yang tepat untuk melakukan pendaratan. Lalu Phil menemukan ide untuk menggunakan orbiter Sima agar bisa berada lebih dekat dengan planet Mars. Setelah mendengar hal itu, Ray pun akan mempertimbangkan misi yang diajukan mereka. Di hari ke-173 dalam misi penyelamatan, Jim dan Woody melihat badai abu yang menuju ke base camp Mars One. Woody berencana untuk memajukan pendaratan di planet Mars sebelum badai abu itu menutupi seluruh planet. Karena menurut perkiraan Woody, badai abu itu akan berlangsung selama setahun di sana. Beberapa waktu kemudian, mereka menerima pesan dari Sima. Pesan itu berisi foto yang menampilkan kondisi permukaan Mars. Terlihat base Mars One masih utuh di sana. Hal ini memperkuat kemungkinan bahwa Luke masih hidup setelah bencana yang menimpa timnya.
Lalu setelah melaporkan semua data-data yang mereka peroleh kepada Ray, akhirnya Ray pun membuat keputusan dengan mengizinkan tim Mars 2 yang beranggotakan Jim, Woody, Terry, dan juga Phil untuk melakukan pendaratan di planet merah tersebut. Yes. Thank you. Beberapa waktu kemudian, ketika mereka bersiap akan memasuki atmosfer Mars, tiba-tiba saja mereka dihantam oleh sebuah meteorit berukuran mikro. Benda itu menembus dinding kapal hingga tangan Phil. Awaiting track confirmation. Woody memutuskan untuk memeriksa bagian luar yang kemungkinan telah terjadi kebocoran lain di bagian lambung kapal. Dengan bantuan Jim, Woody menemukan kebocoran tersebut dan berhasil menambalnya. Tetapi tidak ada yang menyadari bahwa ada kebocoran lain pada pipa pembakaran, sehingga ketika mereka mencoba meluncur ke Mars, tiba-tiba saja mesin kapal itu meledak. Let's go to Mars. Engine's negative. Hal ini membuat Sima kehilangan kendali dan jika terus dibiarkan, maka mereka semua akan terbakar karena bergesekan dengan atmosfer. Satu-satunya cara adalah mereka harus meninggalkan kapal itu. Phil menyarankan agar mereka menggunakan satelit Rimo untuk mendarat di Mars. Karena tidak punya pilihan lain, akhirnya mereka semua sepakat untuk melakukan saran dari Phil. Beberapa waktu kemudian, setelah mereka mempersiapkan semua alat-alat yang dibutuhkan, mereka keluar dalam keadaan terikat satu sama lain. Hal ini dilakukan agar mereka tidak terpisah dan bisa menghemat bahan bakar mesin pendorong pada kostum astronot. Lalu Terry menemukan Rimo yang sedang melintas. Woody memperkirakan tidak mungkin bisa mencapai Rimo dengan membawa 4 orang sekaligus. Maka dari itu, dia memutuskan untuk pergi sendiri mengaitkan kabel ke Rimo agar bisa menarik timnya. Woody melepaskan pengait talinya dan meluncur dengan kecepatan penuh hingga bahan bakarnya habis dan akhirnya dia berhasil mengaitkan kawat ke Rimo. Tetapi sangat disayangkan, kecepatan Woody melampaui batas sehingga tangannya terlepas dari kabel dan dia melayang menuju atmosfer. Jim pun segera menarik kabel yang telah dikaitkan Woody ke satelit Rimo. Setelah Jim tiba di Rimo, dia menyadari bahwa jarak Woody sudah terlalu jauh, sehingga jika mereka memaksakan diri untuk menyusul Woody, maka bahan bakar mereka tidak akan cukup untuk membawa Woody kembali ke Rimo. Tetapi Terry tidak bisa menerima hal itu. Dia terus mencoba menggapai Woody, dan akhirnya, karena tidak ingin membuat istri dan teman-temannya dalam bahaya, Woody memutuskan untuk bunuh diri dengan cara melepas helm astronotnya. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Jim, Phil, dan juga Terry berhasil tiba di planet Mars dengan selamat. Mereka pun segera melakukan tugas masing-masing dan ketika Jim memeriksa HEP, kostum astronotnya mendeteksi bahwa terdapat oksigen di dalam ruangan itu. Ternyata saat tiba di rumah kaca, Jim menemukan bahwa seluruh tanaman di sana berhasil tumbuh dengan subur dan menjadikannya sebagai penghasil oksigen. Tiba-tiba saja Luke muncul dan hendak menyerang Jim. Di sini Luke seperti kesurupan dan mengalami kegilaan karena dia menganggap Jim hanya sebuah halusinasi. Look. You're not here. You're not. Tetapi beruntung Jim langsung berhasil menyadarkan Luke. Dan setelah sadar, dia sangat bersyukur karena Jim datang untuk menyelamatkannya. Lalu Luke menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan kru Mars One. Luke menjelaskan bahwa dia sengaja diselamatkan oleh makhluk yang menciptakan badai itu. Kemudian Luke menunjukkan sesuatu yang ditemukannya kepada Jim, yaitu berupa bangunan menyerupai wajah manusia. Luke juga memperdengarkan sebuah rekaman dari suara misterius yang didengarkannya saat berada di lokasi itu. Dan setelah diteliti lebih lanjut, ternyata frekuensinya memiliki pola yang jika digambarkan dalam bentuk 3D, maka membentuk struktur DNA yang memiliki 22 kromosom. Mereka yakin bahwa suara misterius ini dikirimkan oleh makhluk
yang menciptakan bangunan berbentuk wajah. Tetapi sangat disayangkan, mereka tidak bisa mendekati benda itu lagi karena resikonya akan sangat besar. Keesokan harinya, mereka mempersiapkan semuanya untuk pulang ke bumi. Dari mulai peralatan penting hingga sampel tanaman yang telah berhasil tumbuh di Mars. Tiba-tiba saja Jim teringat akan struktur DNA yang pernah dibangun oleh Phil dengan menggunakan permen coklat. Hal ini menimbulkan pemikiran baru bahwa sebenarnya makhluk asing yang ada di dalam bangunan wajah itu meminta mereka untuk melengkapi kromosomnya agar membuktikan bahwa mereka adalah manusia. Jim mengusulkan untuk mendekati bangunan wajah itu dan menembakkan sinyal radar yang memberikan frekuensi berupa jawaban untuk melengkapi DNA. Awalnya, usulan Jim ditolak oleh Phil dan juga Terry karena akan sangat berbahaya jika perkiraan Jim salah. Tetapi Luke menemukan sebuah ide yang sangat cemerlang. Mereka akan mengirimkan sinyal itu dengan menggunakan Eris 8, mobil remote control yang digunakan untuk menjelajah Mars. Dan akhirnya rencana mereka berhasil. Sebuah pintu terbuka di bangunan itu yang menandakan undangan untuk mereka masuk ke dalamnya. Beberapa waktu kemudian, Jim, Luke, dan Terry mendatangi bangunan itu menggunakan rover. Setelah mereka tiba, Jim meminta Phil untuk segera meninggalkan Mars jika memang mereka tidak kembali dalam waktu yang telah ditentukan. Terry mencoba memastikan kembali keyakinan Jim atas apa yang akan dilakukannya, tetapi Jim sudah tidak memiliki keyakinan apapun. Dia tidak akan menyia-nyiakan perjalanan 100 juta milnya dengan cara mundur di 10 langkah terakhir. Pintu masuk pun langsung tertutup sehingga mereka hanya bisa keluar jika memang diizinkan. Lalu Jim mencoba memeriksa kondisi ruangan dengan menggunakan alat di kostum astronotnya. Ternyata ruangan itu memiliki kandungan udara yang sama dengan di bumi. Lalu mereka bertiga pun langsung melepaskan helm astronotnya dan tiba-tiba saja muncul sebuah pintu menuju ke ruangan yang menampilkan simulasi tata surya. Di sana mereka melihat kondisi planet Mars pada masa lalu yang hijau seperti planet bumi. Tiba-tiba saja ada sesuatu yang menyerang planet itu, yang mana kemungkinan itu adalah asteroid. Lalu muncul hologram makhluk asing dan menjelaskan bahwa setelah serangan tadi, planet Mars menjadi tidak layak untuk ditinggali. Seluruh penghuni planet Mars bermigrasi ke galaksi lain. Tetapi di antara mereka ada yang masih tetap tinggal dan mengirimkan DNA-nya ke bumi. Dari DNA itulah semua kehidupan bumi berasal. The first multi-celled plants and animals appeared. Setelah menjelaskan semuanya, hologram itu pun menghilang dan secara otomatis mengaktifkan timer dan membukakan pintu keluar. Luke dan Terry pun bergegas untuk meninggalkan tempat itu, tetapi tidak dengan Jim. Dia merasa bahwa ini semua adalah sebuah undangan bagi umat manusia menuju ke dunia baru dan bertemu dengan penciptanya sesuai dengan apa yang diyakini oleh dirinya dan Maggie selama ini. Terry dan Luke pun menghargai keputusan Jim. Luke sangat berterima kasih karena Jim sudah mau datang ke Mars untuk menyelamatkannya. Dan sebagai tanda perpisahan, Terry memberikan kalung Flash Gordon kesayangan Woody kepada Jim. Karena Terry yakin bahwa Woody pasti menginginkan sahabatnya memiliki kalung itu. Setelah Luke dan Terry meninggalkan Jim, tiba-tiba saja muncul sebuah lingkaran yang membentuk tabung. Jim pun masuk ke dalam tabung itu dan seketika tampilan di ruangan itu berubah menjadi seperti altar. Lalu Jim dibawa menuju ke dalam sebuah pesawat antariksa dan tabung Jim dipenuhi dengan air yang membuat seluruh tubuhnya tenggelam. Sementara itu, Phil masih terus menghubungi mereka, sehingga di saat-saat terakhir, Phil hendak menekan tombol peluncuran. Tiba-tiba saja dia menerima transmisi radio dari Luke yang memintanya untuk menunda peluncuran. Lalu tak lama kemudian, mereka pun tiba, dan Terry menjelaskan tentang keputusan Jim untuk tidak ikut pulang bersama mereka. Akhirnya mereka bertiga pun pergi meninggalkan Mars. Kembali ke Jim, ternyata dia bisa bernafas di dalam cairan itu. Lalu terlintas di pikirannya tentang kenangan-kenangan indah selama hidupnya, terutama kenangan bersama teman-teman seperjuangan dan Maggie yang merupakan cinta dalam hidupnya. Lalu kapal antariksa itu pun meluncur dengan sangat cepat meninggalkan planet Mars. Terry dan Luke melihat kapal yang dinaiki Jim melintas di hadapan mereka, menuju ke arah cahaya yang sangat jauh
yang akan mengantarkannya ke dunia baru. Dan tamat. Bagaimana dengan alur ceritanya? Apakah menarik? Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Bencana badai debu yang menyerang kru Mars One adalah sebuah sistem pertahanan. Ketika Luke tiba di lokasi bangunan wajah, Luke sempat mendengarkan suara misterius yang ternyata suara itu adalah sebuah kode keamanan yang harus dipecahkan. Kru Mars One yang tidak menyadari hal itu malah mengirimkan sinyal untuk mendeteksi struktur bangunan yang berakhir dengan kematian seluruh kru, kecuali Luke. Dia berhasil menguburkan sebagian tubuhnya agar tidak ikut terhisap ke dalam badai. Seperti film Pandorum dan Event Horizon, film ini juga menampilkan sedikit kegilaan di luar bumi. Tapi di sini disampaikan secara lebih mendalam bahwa penyebabnya adalah kurangnya gravitasi atau kondisi di mana gravitasi lebih rendah daripada biasanya yang menyebabkan permasalahan pada aliran darah ke otak. Penyebab kedua adalah asfiksia, adalah kondisi ketika kadar oksigen di dalam tubuh berkurang. Kondisi ini bisa mengakibatkan penurunan kesadaran dan bahkan bisa mengancam penderitanya. Jim dan Maggie adalah sepasang suami istri yang memiliki keyakinan bahwa ada kehidupan lain di luar bumi. Maka dari itu, mereka sangat antusias dalam program penjelajahan planet Mars. Pada saat dibukanya program itu, sepasang astronot ini terpilih menjadi pemimpin proyek. Mereka melakukan pelatihan selama 12 tahun untuk persiapan dalam misi yang sudah menjadi impian mereka berdua. Tetapi sangat disayangkan, Maggie menderita penyakit serius yang merenggut nyawanya. Kejadian ini membuat Jim sangat terpukul serta gagal dalam proses evaluasi psikologi. Akhirnya mau tidak mau, Ray harus mengeluarkannya dari program penjelajahan Mars dan hanya menempatkan Jim sebagai staf di Stasiun Antariksa Dunia atau World Space Station. Hologram makhluk Mars menjelaskan bahwa setelah asteroid menghantam planetnya, seluruh penghuni Mars pindah ke dunia baru dan hanya menyisakan satu pesawat yang diisi DNA dan menuju ke bumi sehingga menciptakan kehidupan baru. Menurut saya, di sini bisa jadi dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah pesawat antariksa itu hanya berisi sel-sel makhluk Mars yang berevolusi menjadi kehidupan baru di bumi, sama seperti konsep engineer di film Prometheus. Kemungkinan kedua adalah makhluk Mars menuju ke bumi untuk menciptakan peradaban baru, serta berevolusi menjadi manusia sama seperti konsep di film Doom. Setelah asteroid menghantam planet Mars, para ilmuwan menciptakan serum C24 dengan harapan makhluk Mars bisa bertahan dalam keadaan planet yang hancur dan berusaha memperbaikinya. Tetapi karena menimbulkan bencana lain, akhirnya mereka harus pindah ke planet baru. Apakah film ini ada kaitannya dengan film Doom? Jika teman-teman punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, ataupun mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!